Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afini Rahmi Ramadhani dengan NIM 23210104037. Di sini saya akan presentasikan hasil jawaban saya. Soal yang pertama yaitu jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama metode tahlili. Metode ini adalah metode yang paling tua dan yang paling sering digunakan. Para mufasir menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai segi dengan memperhatikan runtutan ayat sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat dan surat demi surat, menggali arti dan hukum fikih dan norma-norma akhlak. Yang kedua yaitu ada metode ijmali atau global, berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, menjelaskan lebih ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, tetapi lebih singkat dan tidak panjang lebar. Yang ketiga ada metode muqarrin atau perbandingan, membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat lain yang memiliki tema serupa. Tujuannya adalah menggali makna lebih mendalam melalui perbandingan. Yang keempat, ada metode maudu'i atau tematik, fokus pada tema tertentu dalam Al-Quran seperti akhlak, ibadah, dan hukum. Tafsir ini menggali ayat-ayat yang relevan dengan tema tersebut. Soal yang kedua yaitu jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, sertakan dengan dalil Al-Quran. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang mulia. Berikut beberapa aspek mengenai keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Orang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki ilmu cenderung lebih taat dan takwa kepada Allah. Mereka memahami bahwa ilmu adalah anugerah dan tanggung jawab yang harus digunakan dengan bijaksana. Selanjutnya, ilmu membawa keberkahan. Ilmu yang diperoleh dengan niat baik dan digunakan untuk kebaikan akan membawa berkah. Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berusaha menuntut ilmu dan mengamalkannya. Anjuran menjadi orang yang berilmu. Al-Quran mengajarkan pentingnya menuntut ilmu. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Iqra, bacalah. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan mengejar ilmu sepanjang hidup. Berikut adalah salah satu dari Al-Quran yang menegaskan pentingnya menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuju fashuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Soal yang ketiga yaitu jelaskan nasihat-nasihat apa saja yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 13-19. Luqman mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya, berbakti kepada kedua orang tua sepanjang keduanya tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah, serta beramal soleh, mendirikan sholat, mengajar manusia berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, tidak sombong dan angkuh. Soal yang terakhir yaitu yang keempat, sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta berikan dalil Al-Quran yang sesuai. Moderasi beragama memiliki peran penting dalam kehidupan kita, terutama dalam bermuamalah dengan orang lain. Sikap moderat membantu menghindari konflik dan pertentangan yang mungkin timbul akibat perilaku atau pendapat yang berlebihan. Dengan mempertahankan sikap yang seimbang, kita lebih cenderung dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain tanpa menimbulkan ketegangan. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya moderasi dan larangan berlebihan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu umat Islam adalah umat moderat, dan demikianlah kami jadikan kamu umat Islam, umat yang moderat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Yang kedua yaitu larangan berlebih-lebihan dalam agama, dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.